kelompok 3 Proyek IPAS kelas 10 TKJ 1. Di sini kami akan mempersembahkan sebuah video mengenai mitigasi bencana kebakaran. Tapi sebelum itu, karena tak kenal maka tak sayang, jadi kita perkenalan dulu nih satu persatu anggota KC dari kelompok 3. Hai, perkenalkan nama saya Dede Abdul Hidayat, saya sebagai ketua di kelompok 3. Konnichiwa, perkenalkan nama saya Marsha, saya sebagai wakil ketua di kelompok 3. Halo, perkenalkan nama saya Aprilia Siti Azahra, saya sebagai sekretaris di kelompok 3. Sampurasu, nama saya Nova Nopianti, saya sebagai anggota dari kelompok 3. Halo, perkenalkan nama saya Rega dari anggota kelompok 3. Butuh, gedung. Hai. Kita sampai. Mari kita simak videonya. Bencana merupakan suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam, non-alam maupun faktor manusia. Sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Letusan gunung berapi. Tahukah Anda, letusan gunung berapi terjadi akibat endapan magma di perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Saat meletus, gunung berapi akan memuntahkan berbagai material hingga radius puluhan kilometer. Material yang keluar saat proses erupsi gunung berapi antara lain gas vulkanik, lava, lahar, abu, dan awan panas. Material gunung tersebut berdampak buruk bagi penduduk di sekitar lokasi letusan. Dapat menghentikan aktivitas penduduk sehingga melumpuhkan kegiatan ekonomi. Pemukiman penduduk terancam rusak oleh material berbahaya. Saat terjadi letusan gunung api, ikuti perintah pengungsian yang diperintahkan oleh yang berwenang melalui jalur evakuasi menuju tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Lahar dan awan panas berpotensi untuk menimbulkan luka bakar. Demikian pula dengan debu vulkanik dapat mencemari lingkungan, serta memicu terjadinya infeksi saluran pernapasan seperti batuk, pilek, dan radang tenggorokan. Pada jangka panjang, infeksi saluran pernapasan bisa menyebabkan bronkitis dan pneumonia. Untuk menjaga kesehatan, gunakanlah kacamata, masker, pakaian panjang dan tertutup, tetaplah tinggal di daerah yang dinyatakan aman. Cucilah tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Tutup wadah air yang terbuka agar terhindar dari debu. Dan segeralah ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat cedera dan keluhan masalah kesehatan yang serius. Dengan mengikuti prosedur yang dibuat oleh petugas penyelamat serta mengikuti anjuran petugas kesehatan, maka kita akan terhindar dari dampak buruk letusan gunung berapi. Gempa bumi. Tahukah Anda, gempa bumi merupakan guncangan atau getaran lapisan bumi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh adanya pergeseran antara lempeng bumi. Sesuai dengan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gempa tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi dan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas vulkanologi gunung berapi. Gempa dengan skala yang besar dapat mengakibatkan kerusakan dan runtuhnya bangunan. Kejadian bencana tanah longsor dan tsunami pun kerap kali datang setelah gempa bumi. Waspadai kemungkinan gempa susulan maupun bahaya kebakaran. Jika berada di dalam rumah atau gedung, jangan menggunakan lift. Berlindunglah di tempat yang aman jika terjadi gempa. Jauhi kaca, cermin, dan benda-benda yang tergantung. Jika berada di luar rumah, carilah daerah terbuka. Jauhi pohon, lampu jalan, tiang listrik, dan papan reklame. Bencana gempa yang terjadi dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, menyebabkan cedera khususnya patah tulang, serta tercemarnya sumber air. Untuk pertolongan pertama, bersihkan bagian tubuh yang terluka. Jika terjadi pendarahan, beri tekanan di bagian yang terluka hingga pendarahan berhenti.
Gunakanlah obat antiseptik untuk menghindari luka dan infeksi, serta beri penutup luka pada luka yang terbuka. Apabila luka yang terjadi tergolong berat, segera bawa korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, termasuk suntikan anti tetanus untuk mencegah infeksi tetanus. Dengan memahami dan melakukan persiapan yang baik sebelum, saat, dan setelah bencana gempa bumi, kita akan mengurangi risiko dampak bencana yang terjadi. Banjir. Anda sering mendengarnya. Tapi, apakah Anda tahu apa itu banjir? Banjir adalah peristiwa terjadinya genangan air di areal tertentu sebagai akibat dari volume air yang melebihi daya tampung sungai, danau, ataupun laut. Penyebab banjir bisa merupakan peristiwa alam seperti curah hujan yang tinggi, pasang air laut, dan penumpukan sedimen di sungai dan muara, serta kapasitas sungai yang tidak sebanding dengan debit air. Tak hanya peristiwa alam, kegiatan manusia seperti penebangan hutan, membuang sampah sembarangan, membuat permukiman di bantaran kali, hingga tidak memelihara drainase turut andil menjadi penyebab banjir. Pada saat dan setelah banjir melanda, lingkungan sekitar menjadi kotor, air menjadi tercemar. Lingkungan yang kotor membuat penyakit menular mudah sekali menyebar. Banjir membawa berbagai sampah hingga bangkai binatang yang berisiko menyebarkan penyakit kepada manusia. Penyakit yang dapat timbul pada saat dan setelah banjir antara lain penyakit pencernaan seperti diare, muntaber, disentri, kolera, serta tifus. Berikutnya penyakit demam berdarah. Penyakit ini umumnya terjadi akibat banyaknya genangan air yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti sebagai nyamuk penyebab demam berdarah. Dan selanjutnya adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dapat disebabkan oleh virus, bakteri, atau mikroba. Batuk dan demam adalah gejala umum yang menyertai ISPA. Gejala-gejala lainnya adalah sesak napas, nyeri dada, dan pada umumnya dirasakan oleh pengidap ISPA berat. Penyakit berikutnya adalah leptospirosis. Penyakit ini ditularkan oleh bakteri Leptospira. Bakteri ini umumnya dibawa oleh urin atau tinja tikus yang terbawa air, kemudian masuk ke tubuh melalui selaput lendir hidung, mata, atau permukaan kulit yang terluka. Untuk menghindari penyakit saat dan setelah banjir, jalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Cucilah tangan dengan sabun setiap kali akan makan atau minum setelah buang air. Konsumsilah air yang sudah direbus hingga mendidih. Selalu gunakan sarung tangan dan alas kaki saat membersihkan rumah. Bersihkan lumpur sisa banjir dengan menggunakan cairan pembersih lantai yang mengandung disinfektan, serta jagalah kebersihan dan selalu gunakan pakaian yang kering untuk menghindari terjangkit penyakit kulit. Kenali, pahami, dan antisipasi bencana longsor. Seberapa siapkah kita dengan bencana tanah longsor? Bencana longsor terjadi karena terpicu oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Penyebab terjadinya tanah longsor dari faktor alam yaitu curah hujan tinggi, sedangkan penyebab terjadinya tanah longsor dari faktor manusia yaitu penebangan liar.
Bencana tanah longsor dapat dicegah dengan beberapa upaya sebagai berikut. Tidak membuat sawah atau kolam di lereng. Tidak menebang pohon di lereng. Menanam vegetasi yang mempunyai akar dalam. Tidak mendirikan rumah di sekitar tebing. Dan membentuk wadah masyarakat aksi, misalnya bernama Sikalong, Sistem Keamanan Longsor. Fungsi dan peran Sikalong di antara lainnya yaitu membangun mental warga agar tidak putus asa saat musibah, mengecek daerah tebing jika ada keretakan, membangun mental warga agar siap siaga menghadapi longsor, memantau saat hujan deras di sekitar area pemukiman, membantu warga untuk saling bergotong royong, dan memantau aktivitas pemicu longsor. Terjadinya tanah longsor biasanya diawali dengan gejala munculnya retakan pada lereng. Pintu dan jendela rumah sukar dibuka. Munculnya air tanah atau mata air secara tiba-tiba. Dan posisi vegetasi dalam kondisi miring. Apa langkah yang harus kita lakukan saat longsor tiba? Yaitu berlari ke tempat aman, hindari jalur longsor dan mengungsi. Mari kita kenali longsor. Kita perkecil potensi bahaya longsor. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Berikut contoh studi kasus yang telah terjadi, seperti berita kebakaran rumah di Lamongan yang dikutip dari www.detik.com. Kejadian ini terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, pukul 10.48 sampai 11.05 waktu Indonesia bagian Barat. Berlokasi di Lamongan, Desa Sidobangun. Dengan kronologi, api menyebar material rumah yang berbahan kayu sehingga api cepat membesar dan juga dikarenakan adanya hubungan arus listrik yang mengakibatkan korsleting. Investigasi kecelakaan, penyebab langsung korsleting listrik, penyebab tidak langsung kelalaian manusia, kondisi bahaya, api merambat ke setiap rumah, kepulan asap, menimbulkan polusi udara. Tindakan bahaya, memadamkan api tanpa alat bantu dan petugas kebakaran. Pribadi, mengevakuasi diri sendiri dan orang lain. Dapat laporan petugas, kemudian mendatangi lokasi dan tiba di TKP sekitar pukul 11:05 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, api sudah berhasil dipadamkan setengah jam kemudian. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut.
Tetapi kerugian material atau kerugian asetnya, rumah beserta isinya habis seluruhnya. Kerugian lingkungan, bertambahnya polusi udara, suhu menjadi panas, dapat menyebabkan hipotermia, asap dapat menyebabkan sesak nafas dan mengganggu penglihatan dan dapat menimbulkan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Gambar di samping ini menunjukkan rumah yang terbakar habis oleh api yang disebabkan oleh korsleting listrik. Sehingga dalam kejadian ini pihak korban mengalami kerugian mencapai 2M. Syukurnya tidak ada korban jiwa dalam kasus ini. Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran, dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Contoh mitigasi, mengecek instalasi listrik, mencegah korsleting listrik, selalu mematikan lampu jika sudah digunakan, mencabut colokan jika sudah dipakai. A few moments later. Yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran adalah 1. Tetap tenang dan jangan panik. 2. Segera menuju tangga darurat terdekat atau jalur evakuasi dengan cepat namun tidak berlari. 3. Jangan membawa barang yang lebih besar dari tas kantor. 4. Beritahu orang lain yang ada di dalam ruangan untuk segera keluar atau melakukan evakuasi. 5. Bila pandangan tertutup asap, berjalanlah dengan merayap pada tembok atau pegangan pada tangga. 6. Jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang yang akan evakuasi. 7. Segera menuju titik kumpul yang ada di tempat kejadian. A few moments later. Selesai sudah video dari kelompok kami, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Jika ada kekurangan, kami minta maaf karena yang lebih hanya perasaanku kepada dia. Saya Marsha. Saya Dede. Saya Aprilia. Saya Nova. Saya Rega. Kami pamit undur diri. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.